Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2836, Bertemu Burung Pegar Putih di Jalan. Pengadilan surgawi yang misterius mungkin adalah orang-orang di balik jejak kata api. Mengejar pengadilan surgawi akan lebih menyusahkan dan berbahaya daripada mengejar dunia surga yang terberkati. Badan utama Martial Dao tidak berani gegabah. Dia merobek kehampaan dan melarikan diri ke terowongan spasial, bersiap menuju Avicii untuk bersembunyi dan menunggu dan melihat. Badan utama Martial Dao melewati terowongan spasial terus-menerus. Tempat ini terlalu jauh dari dunia surgawi. Bahkan jika dia merobek kekosongan dan keluar melalui terowongan spasial, itu akan memakan waktu beberapa hari dengan teknik gerakan tubuh utama Martial Dao. Setengah hari kemudian, tubuh utama Martial Dao yang sedang melakukan perjalanan melalui terowongan spasial berhenti dan persepsi rohnya memperingatkannya ketika perasaan akan bencana yang akan datang melonjak ke dalam hatinya. Tanpa berpikir panjang, badan utama Martial Dao memanggil tripod penindas neraka dengan satu pikiran dan memblokirnya di atas kepalanya. Ledakan. Saat aksi itu berakhir, terowongan spasial meletus dengan getaran yang sangat besar. Segera setelah itu, telapak tangan raksasa yang menutupi langit merobek lapisan sungai galaksi dan turun dari langit, memotong rute pelariannya dan menjatuhkannya keluar dari terowongan spasial. Kekuatan serangan telapak tangan itu terlalu kuat. Jika bukan karena tripod penekan neraka yang menghalangi di depannya dan menetralisir sebagian besar niat membunuh, tubuh fisik tubuh utama Martial Dao dan roh esensi akan hancur tanpa ada mayat yang tersisa. Meski begitu, tubuh utama Martial Dao terus-menerus mengeluarkan darah dengan ekspresi pucat. Seorang ahli alam kaisar, beraninya kamu berpikir untuk melarikan diri setelah membunuh orang-orang dari pengadilan surgawi kita. Suara yang sangat bermartabat dan mematikan bergema di langit berbintang. Ini memang seseorang dari pengadilan surgawi. Pengejaran pengadilan surgawi tiba tanpa memberikan kesempatan kepada badan utama Martial Dao untuk kembali ke Avicii. Sebelum badan utama Martial Dao bisa berpikir lebih jauh, serangan kedua dari telapak tangan raksasa yang menutupi langit telah turun dengan kekuatan yang sangat besar. Bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak dan langit berbintang bergetar. Guyuran. Tubuh utama Martial Dao menghirup udara dalam-dalam dan ki darah di tubuhnya melonjak. Dia menyalurkan garis keturunannya hingga batasnya dan berubah menjadi tungku langit dan bumi yang menyala merah, hampir menembus seluruh langit berbintang. 6 api menyala dengan ganas seperti 6 naga api yang berputar di atas tungku langit dan bumi dan memperbesarnya terus-menerus, membakar langit dan mendidihkan lautan. Pada saat yang sama, badan utama Martial Dao merilis api penyucian Martial Dao. Fenomena garis darah dan domainnya meletus pada saat yang bersamaan. Badan utama Martial Dao membawa tripod penindas neraka dan bangkit melawan arus. Hah! Sesosok muncul samar-samar di langit berbintang di atas cakrawala, terbakar dengan nyala api merah. Wajah Kaisar Pengadilan Surgawi diselimuti api dan tidak dapat terlihat dengan jelas. Seseorang hanya bisa melihat dua tatapan membara dari matanya yang tertuju pada tubuh utama Martial Dao. Upaya yang lemah. Kaisar Pengadilan Surgawi mencibir dan tidak berhenti menyerang. Faktanya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengubah gerakannya. Namun, sebuah dunia sepertinya telah muncul di telapak tangannya, menekan semua makhluk hidup. Bang! Telapak tangan raksasa yang menutupi langit turun dan bertabrakan dengan tungku langit dan bumi, api penyucian Martial Dao, dan tripod penindas neraka dari tubuh utama Martial Dao. Seketika, dunia seakan berhenti. Retakan! Retakan! Segera setelah itu, retakan muncul di api penyucian Martial Dao dan langsung hancur. Tungku langit dan bumi juga hancur. Sosok tubuh utama Martial Dao muncul kembali dan darah mewarnai sebagian besar langit berbintang menjadi merah. Tripod penindasan neraka jatuh ke samping. Faktanya, keempat roh suci di tripod meredup sebelum mereka bisa bangun. Badan utama Martial Dao terengah-engah. Serangan telapak tangan itu hampir membunuhnya. Kaisar Pengadilan Surgawi mungkin adalah ahli terbaik di antara para kaisar. Tubuh utama Martial Dao memegang lentera jiwa di tangan kirinya dan cermin harta karun Netherworld di tangan kanannya. Ini adalah dua harta terkuat dalam dirinya. Namun, Soul Lantern sangat berbahaya bagi roh esensi dan jiwanya. Di sisi lain, pihak lain dilindungi oleh tubuh fisik dan Soul Lantern juga hampir tidak bisa mengancamnya. Adapun cermin harta karun Netherworld. Garis keturunan yang ditinggalkan oleh ibu hantu Brahma telah habis ketika dia menerobos tanah dosa 9 Nether. Pada saat itu,
Bahkan jika badan utama seni bela diri menggunakan garis keturunannya untuk melepaskan mata Netherworld, dia mungkin tidak akan mampu mengancam Kaisar Pengadilan Surgawi. Ini adalah pertama kalinya badan utama Martial Dao menderita cedera parah sejak dia memasuki ranah domain bela diri. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Bahkan badan utama seni bela diri tidak dapat menebusnya dengan bantuan 3 harta karun tertinggi. Saat itu, seekor burung pegar seputih salju muncul dalam penglihatan tubuh utama Martial Dao pada suatu waktu. Ia memegang ekornya yang panjang dan berbaring secara horizontal di langit berbintang yang jauh. Kemunculan burung pegar putih ini sungguh sangat aneh. Berdiri di kejauhan, itu tidak sesuai dengan langit berbintang di sekitarnya. Badan utama seni bela diri tidak pernah merasakan kapan dan dari mana burung pegar putih itu muncul, seolah-olah burung itu tiba-tiba muncul di sana. Tidak ada fluktuasi aura pada burung pegar putih juga, seolah-olah ia tidak memiliki budidaya apapun dan hanya burung pegar putih biasa. Namun, badan utama Martial Dao yang terluka parah tidak menyadari bahwa ketika Kaisar Pengadilan Surgawi melihat burung pegar putih, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Nyawa badan utama ilmu bela diri sudah dipertaruhkan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak dapat mengendalikan dirinya dan tanpa sadar ingin melihat burung pegar putih itu. Burung pegar putih itu seputih salju kecuali sepasang matanya yang hitam pekat. Mata tubuh utama Martial Dao bertemu dengan mata burung pegar putih. Mata burung pegar putih berputar. Ledakan. Tiba-tiba, pikiran badan utama Martial Dao menjadi kosong. Segera setelah itu, dia kehilangan kesadaran. Pada saat yang sama, dunia pedang, puncak pemakaman pedang. Tiba-tiba, Su Zimo, yang sedang mengasingkan diri, membuka matanya dan bangkit dengan ekspresi muram. Secara alami, dia bisa merasakan apa yang dialami badan utama Martial Dao sebelumnya. Namun, saat itu, dia kehilangan kontak dengan badan utama Martial Dao sekali lagi. Tidak peduli bagaimana dia berseru, dia tidak bisa merasakan keberadaan tubuh utama Martial Dao. Seolah-olah tubuh utama Martial Dao telah menghilang ke udara dari dunia ini. Su Zimo sedang berpikir keras. Dia pernah mengalami perasaan ini sebelumnya dan tidak asing lagi dengannya. Dulu ketika badan utama Martial Dao jatuh dari Avicii ke dunia neraka, hubungan antara dua tubuh asli terputus sepenuhnya. Adegan yang terjadi sebelumnya juga sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah badan utama seni bela diri telah meninggalkan dunia atas lagi dan menuju ke dunia paralel yang mirip dengan dunia neraka? Namun, kenapa tidak ada tanda-tanda sama sekali? Terakhir kali dia jatuh ke dunia neraka adalah karena penjaga makam mendorongnya ke dalam sumur kering. Tapi apa yang terjadi tadi? Su Zimo tidak berani bertindak gegabah. Saat ini, dia hanyalah seorang Hollow Nether Perfected Immortal. Jika dia pergi ke tempat kejadian dengan gegabah, dia mungkin akan membawa masalah besar pada tubuh sejati teratai hijau. Bagaimanapun, ada Kaisar Pengadilan Surgawi di sana. Burung pegar putih. Su Zimo bergumam pelan. Mungkinkah semua ini ada hubungannya dengan kemunculan tiba-tiba burung pegar putih di langit berbintang? Su Zimo segera bergerak dan menuju ke aula tempat penyimpanan buku-buku kuno di Istana Pedang Segudang, ingin menemukan beberapa petunjuk. Sehari kemudian, dia akhirnya melihat deskripsi burung pegar putih di sebuah buku kuno yang mencatat era Zenith Heaven. Saya bertemu dengan seekor burung pegar putih di jalan. Sebuah pertanda buruk. Hanya ada satu kalimat sederhana dan tidak ada penjelasan lain. Su Zimo bertanya kepada Kaisar Istana Pedang Segudang tentang kisah burung pegar putih tetapi dia juga tidak mendapatkan jawaban apapun. Bab 2837, mengambang seperti mimpi. Saat Su Zimo bingung, jantungnya berdetak kencang. Dia memasang ekspresi terkejut. Dia bisa merasakan keberadaan tubuh utama Martial Dao sekali lagi. Namun, keadaan tubuh utama seni bela diri agak aneh, seolah-olah dia linglung dan belum bangun. Su Zimo mencoba memanggil beberapa kali sebelum tubuh utama Martial Dao terbangun perlahan. Di langit berbintang yang tak berujung, badan utama Martial Dao berdiri tak bergerak. Meskipun dia sudah sadar kembali dan merasakan keberadaan tubuh sejati teratai hijau lagi, dia masih memasang ekspresi kosong di balik topeng marah, seolah-olah dia sedang berusaha sekuat tenaga untuk mengingat sesuatu. Sebelumnya, dia dikejar oleh Kaisar Pengadilan Surgawi. Setelah itu, dia melihat seekor burung pegar putih. Entah kenapa, dia sepertinya tiba-tiba memasuki dunia asing lainnya. Badan utama Martial Dao mencoba yang terbaik untuk mengingat semua yang dia alami di dunia itu.
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tidak dapat mengingat sebagian besar situasi dalam pengalaman itu tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia hanya bisa samar-samar mengingat beberapa bagian sesekali. Itu adalah dunia menakutkan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di dunia itu ada ketidaktahuan, hitam dan putih terbalik. Orang-orang yang tinggal di sana tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tidak peka, dingin, dan tidak berperasaan. Di dunia itu, badan utama marsial Dao kehilangan seluruh kekuatannya dan menjadi manusia fana sekali lagi. Tampaknya ada kekuatan tak terlihat di sana sehingga tidak ada yang bisa mengolahnya. Hal yang sama terjadi padanya. Di sana, kebohongan ada di mana-mana. Setiap orang yang mengatakan kebenaran harus menghadapi bahaya besar dan menanggung serangan, kutukan, dan gigitan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka tenggelam dalam kerumunan besar orang. Di tempat itu, keganasan dan tirani merajalela. Setiap orang baik hati hidup dengan hati-hati seolah-olah mereka berjalan di atas es tipis. Jika mereka secara tidak sengaja melepaskan niat baik mereka, mereka akan dikelilingi oleh penjahat yang tak ada habisnya. Itu dipenuhi dengan kegelapan dan keburukan. Tidak ada kehangatan atau keindahan. Di sana, tidak ada keadilan dan kejahatan merajalela. Ketika dia melihat seseorang dalam kesulitan, dia membantu tetapi malah terseret ke dalam jurang. Ketika dia melihat sekelompok orang lemah dirantai dan berlutut di tanah, dicambuk dan diperbudak, dia ingin menonjol dan melepaskan belenggu mereka. Tanpa diduga, saat dia melangkah maju, wajah sekelompok orang yang awalnya mati rasa tiba-tiba menunjukkan ekspresi ganas dan mata mereka menjadi merah. Tiba-tiba, tubuh mereka yang tampaknya lemah itu melepaskan kekuatan yang sangat besar dan menyerbu ke depan, menjepitnya ke tanah. Mereka meremukkan lututnya sambil berteriak dengan marah, "Kami semua berlutut, apa hakmu untuk berdiri?" Badan utama marsial Dao tidak cocok dengan tempat ini. Dia berjuang untuk bertahan hidup di dunia ini dan menemui rintangan di mana-mana. Dia dipenuhi luka-luka tetapi dia tidak pernah menyerah. Samar-samar dia ingat bahwa dia telah menyelamatkan seorang gadis kecil tunawisma bernama Ahsie. Di dunia itu, dia telah menyelamatkan banyak orang, tetapi pada akhirnya hanya gadis kecil itu yang tidak menyakitinya. Dia dan gadis kecil itu saling mengandalkan dan sepertinya telah hidup bersama dalam waktu yang sangat lama hingga akhirnya dia menjadi tua. Dia tidak bisa berkultivasi dan umurnya kurang dari 100 tahun. Dalam ingatannya, saat rambutnya sudah putih dan usianya sudah senja, gadis kecil itu sepertinya masih berada di sisinya. Tidak diketahui apakah ada kesalahan dalam ingatannya atau karena alasan lain. Dalam ingatannya, gadis kecil itu tidak pernah tumbuh dewasa. Atau lebih tepatnya, dia tidak pernah berubah. Itu sama seperti saat mereka berdua pertama kali bertemu. Dia sama kurusnya dan mengenakan kemeja compang camping yang sudah dicuci putih. Selama 100 tahun hidupnya, dia telah melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan dunia itu. Meskipun dia telah membayar mahal, dia jujur dan memiliki hati nurani yang bersih ketika dia sudah tua. Setiap kali dia melihatnya menyelamatkan seseorang, gadis kecil itu akan menonton diam-diam dari samping tanpa membantu atau menghentikannya, sama sekali tidak terlibat. Sesekali, mereka berdua berbicara. Pada hari tertentu, Ahsie bertanya, bukankah lebih baik berdiam diri dan tidak melakukan apapun jika seseorang berada dalam masalah? Badan utama ilmu bela diri terdiam untuk waktu yang lama sebelum berkata, jika aku berdiam diri dan tidak melakukan apapun, aku juga tidak bisa mengharapkan siapapun membantuku saat aku dalam masalah. Aku menyelamatkan mereka, tapi kenyataannya, aku juga menyelamatkan diriku sendiri. Ahsie bertepuk tangan dan tersenyum. Itu logika yang sederhana, tapi sayangnya mereka tidak memahaminya. Di hari lain, tiba-tiba, Ahsie bertanya, apakah menurutmu mereka manusia? Jika ya, mengapa mereka tidak berperi kemanusiaan? Badan utama marsial Dao terdiam. Ahsie melanjutkan, ketika mereka melihat orang lain menderita, mereka akan mengejek, menambah hinaan atau memilih untuk tetap diam. Mengapa mereka tidak mengerti bahwa mereka akan menderita rasa sakit yang sama suatu hari nanti? Mereka selalu mempunyai mentalitas beruntung dan berpikir bahwa mereka bisa terhindar. Namun, karma bersifat siklus seiring dengan takdir dan pembalasan. Siapa yang bisa lepas dari siklus reinkarnasi? Ahsie berkata dengan penuh kesadaran di sampingnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ahsie tiba-tiba berkata dengan penuh kebencian, mereka adalah sekelompok binatang buas. Di langit berbintang yang tak terbatas. Tiba-tiba, tubuh utama marsial Dao merasakan sakit kepala dan tubuhnya sedikit bergoyang.
Dia menarik napas dalam-dalam dan berhenti mengingat sebelum rasa sakitnya berangsur-angsur hilang. Dari tubuh sejati teratai hijau, ia mengetahui bahwa hanya 1 hari telah berlalu sejak ia memasuki dunia itu. Namun, dia menghabiskan 100 tahun dan hidup seumur hidup di dunia itu. Perbedaan waktu seperti ini membuatnya sedikit bingung. 100 tahun kehidupan di dunia itu seperti mimpi yang aneh dan tidak masuk akal. Badan utama Martial Dao mengamati sekelilingnya. Lokasinya tidak berubah sama sekali. Sepertinya dia belum pernah meninggalkan tempat ini. Namun, Kaisar Pengadilan Surgawi yang awalnya mengejarnya telah menghilang. Badan utama Martial Dao mengingatnya dengan hati-hati. Di dunia itu, dia sepertinya pernah melihat sosok Kaisar Pengadilan Surgawi di tengah kerumunan. Namun, Kaisar Pengadilan Surgawi juga manusia biasa seperti dia. Adapun hal lainnya, badan utama Martial Dao tidak dapat lagi mengingatnya. Tidak ada apapun di sekitar yang berubah. Tubuh utama Martial Dao mengepalkan tangannya sedikit dan bergumam, apakah ini benar-benar hanya mimpi? Saat itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di telapak tangannya. Dia hanya merasakannya saat dia mengepalkan tinjunya. Badan utama Martial Dao menundukkan kepalanya. Tanpa disadari, liontin giok putih muncul di telapak tangannya. Tampaknya itu milik Ah Xie. Ketika dia melihat liontin giok itu, samar-samar dia teringat sesuatu tentang Ah Xie. Tepatnya, liontin giok ini adalah hadiah terakhir yang ditinggalkan ayah Ah Xie untuknya. Ayah Ah Xie telah meninggal lebih awal dan dia tidak memiliki ingatan yang jelas tentangnya. Satu-satunya ingatannya hanyalah liontin giok yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Ah Xie sangat menghargai liontin giok itu dan selalu memakainya. Saat keduanya pertama kali bertemu, Ah Xie terluka parah dan sepertinya umurnya tidak akan lama lagi. Dia meminta badan utama Martial Dao untuk membawanya menemui ibunya. Awalnya, Ah Xie berniat memberikan liontin giok itu kepada ibunya. Dia ingin memberitahu ibunya bahwa dia terluka parah dan mungkin tidak dapat bertahan hidup. Jika dia meninggal, ibunya bisa menjual liontin giok itu dengan imbalan sejumlah uang untuk menguburkannya. Meski begitu, sisa uangnya masih cukup banyak. Tanpa diduga, saat Ah Xie mengatakan bahwa dia terluka parah, wajah ibunya dipenuhi dengan rasa jijik saat dia melambaikan tangannya berulang kali untuk menyela, "Saya tidak punya uang, saya tidak punya apapun untuk diberikan kepada Anda untuk mengobati luka Anda. Cacat, tersesat, jangan mati di sini. Bagaimana bisa ada ibu yang tidak berperasaan di dunia ini?" Badan utama Martial Dao sangat marah. Dia memandangi Ah Xie yang sakit-sakitan di pelukannya dan merasakan hatinya sakit lagi. Dia menggendong Ah Xie dan berbalik untuk pergi, berkata dengan keras padanya, "Jangan khawatir, tidak peduli apakah kamu hidup atau mati di masa depan, aku akan menemanimu." Bab 2838, Hukuman. Badan utama Martial Dao tidak dapat mengingat kapan Ah Xie memberinya liontin giok. Namun, tanpa liontin giok itu, dia akan berpikir bahwa dia hanya berada dalam mimpi konyol. Badan utama Martial Dao tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia mengamati liontin giok putih berulang kali untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat melihat apapun. Tampaknya ini adalah aksesori batu giok yang sangat biasa. Badan utama Martial Dao merenung dalam waktu lama sebelum menyingkirkan liontin giok putih. Baru pada saat itulah dia menyadari tanda kata api di telapak tangannya telah lenyap. Bahkan luka di tubuhnya sudah lama sembuh. Tubuh utama Martial Dao merasakan dengan hati-hati dan tidak ada yang abnormal pada tubuhnya. Keberadaan Kaisar Pengadilan Surgawi yang mengejarnya tidak diketahui. Itu terlalu aneh. Seolah-olah dia hanya bermimpi. Setelah 100 tahun hidup dan menjelajahi dunia fana, semua penyakit tersembunyinya telah lenyap. Pengalaman itu terlalu aneh dan ada banyak hal aneh dan tidak masuk akal yang tidak dapat dia pahami untuk saat ini. Di langit berbintang yang tak terbatas dan dalam, galaksi-galaksi luas mengalir dengan tenang di bawah kakinya. Lingkungan sekitar kosong dan sunyi. Tubuh utama Martial Dao menarik napas dalam-dalam dan untuk sementara menyimpan pengalaman tak terlupakan ini dalam pikirannya. Dia menginjak ombak dan pergi, tak lama kemudian menghilang. Salah satu dari 10 Sin Ground, Nine Nether Sin Ground, telah hancur. Hal ini seperti sebuah batu besar yang jatuh ke dalam danau, sekali lagi menyebabkan gelombang besar di medium cabai kosmos yang sudah kacau balau. 10 tempat dosa didukung oleh faksi paling misterius di dunia atas, dunia surga yang terberkati. Sepanjang sejarah, beberapa era telah berlalu dan banyak sekali ras di dunia yang tenggelam dalam sungai waktu yang panjang. Hanya dunia surga terberkati yang berdiri teguh.
Tapi sekarang tanah dosa 9 meter telah rusak, apa maksudnya? Ini berarti seseorang secara terbuka telah memprovokasi faksi besar seperti dunia surga terberkati di generasi ini. Terlebih lagi, ini adalah tantangan yang tiba-tiba dan penuh kekerasan. Salah satu dari 10 tempat dosa hancur dan ratusan juta roh dosa raksasa dilepaskan. Anda telah mendengar, salah satu dari 10 sin grounds telah hancur. Dikatakan bahwa ratusan juta roh dosa raksasa melarikan diri dan menghilang ke udara tanpa jejak. Jangan khawatir, dunia surga yang terberkati telah mengeluarkan hadiah untuk mengejar roh dosa. Meskipun alam semesta menengah sangat besar, pastinya tidak ada tempat untuk bersembunyi dengan jumlah roh dosa raksasa yang begitu besar. Itu benar. Dunia cabai medium manakah yang berani menerima roh dosa raksasa? Itu setara dengan secara terbuka menjadi musuh dunia surga terberkati. Belum tentu. Bukankah mereka yang menghancurkan dunia surga yang terberkati sudah menjadi musuh dunia surga yang terberkati? Omong-omong, siapakah orang yang menghancurkan tanah dosa 9 meter? Saya mendengar bahwa banyak orang di dunia surga yang terberkati juga meninggal. Saya tidak yakin. Orang itu mungkin telah dihancurkan oleh dunia surga yang terberkati. Dengan keributan yang begitu besar, bagaimana dia bisa melarikan diri? Mungkinkah ada perubahan besar di dunia? Apakah bencana benar-benar akan terjadi? Materi ini semakin menyebar di medium cabai dan terfermentasi secara terus-menerus sehingga menimbulkan keributan yang sangat besar. Di saat yang sama, segala macam rumor menyebar. Beberapa orang mengatakan bahwa orang yang menantang dunia surga terberkati adalah faksi misterius yang tersembunyi. Ada juga orang yang mengatakan bahwa roh dosa telah kembali lagi. Seseorang bahkan mengatakan bahwa Raja Iblis mungkin telah kembali. Dunia pedang, puncak pemakaman pedang. Di gua tempat tinggal guru puncak, seorang kultivator berambut hitam dan berjubah hijau duduk bersila di tempat tidur. Ada pedang hijau giok dengan lampu hijau cemerlang di lututnya dan dia sedang beristirahat dengan mata tertutup. Su Zimo tentu saja juga mendengar rumor dari dunia luar. Selain ras raksasa di tanah dosa 9 meter, tidak ada orang lain yang tahu apa yang telah terjadi. Selain itu, tidak ada yang tahu keberadaan tubuh utama Martial Dao. Su Zimo tidak ambil pusing dengan rumor tersebut. Baginya, ada sesuatu yang lebih penting. Setelah dia memasuki alam Hollow Nether, batas waktu 1000 tahun untuk dunia surga yang terberkati telah berlalu dan dia bisa memasuki dunia surga yang terberkati lagi. Begitu dia menuju ke dunia surga yang terberkati, dia mungkin akan menghadapi krisis besar. Bahaya ini tidak hanya berupa balas dendam dari ras mata surgawi. Su Zimo tidak bergerak sepanjang waktu karena dia sedang menunggu kesempatan yang cocok. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Su Zimo mengulurkan dua jarinya dan mendarat di pedang dakwit. Dia melewatinya dengan lembut dan berhenti di ujung pedang, menjentikannya dengan lembut dengan jarinya. Berdengung. Pedang itu bergetar sedikit dan mengeluarkan dengungan pedang yang jelas, menyebabkan fluktuasi yang menyerupai riak air muncul di sekitarnya. Seolah bisa merasakan hati tuannya, pedang dakwit memancarkan niat bertarung dengan aura pembunuh. Di saat yang sama, Su Zimo tiba-tiba membuka matanya. Saat dia melakukannya, tatapannya sejelas kilat. Su Zimo menyingkirkan pedang dakwit dan berdiri, bersiap memasuki dunia surga terberkati lagi. Saat itu, seolah-olah dia mendengar dengungan pedang yang tidak biasa datang dari gua tempat tinggalnya, Bei Ming Sue mengetuk pintu dengan lembut. Setelah mendapat izin Su Zimo, dia masuk. Sudah 1000 tahun sejak dia kembali dari dunia surga yang terberkati. Itu karena selama periode waktu ini, Su Zimo memahami 3 kekuatan surgawi yang tak tertandingi, keterampilan rahasia tabu, dan kekuatan-kekuatan surgawi yang membaptis tubuh, garis keturunan, dan roh esensinya. Ditambah dengan sumber daya budidaya yang sangat besar, dia mampu menerobos dalam sekali jalan dan maju ke alam Hollow Nether. Adapun Bei Ming Sue, ranah kultivasinya tidak banyak berubah dan penguasaannya masih lebih rendah di ranah bela diri sejati. Su Zimo tidak mengkhawatirkan budidaya Bei Ming Sue. Dia masih memiliki 2 kekuatan surgawi pedang dao yang tiada taranya yang belum dia pahami. Begitu dia melakukannya, itu akan memberinya peningkatan yang luar biasa. Tuan, apakah terjadi sesuatu? Bei Ming Sue bertanya. Tidak banyak. Su Zimo berkata dengan santai, saya siap memasuki dunia surga terberkati lagi. Hah? Bei Ming Sue tercengang. Tak lama kemudian, Bei Ming Sue bereaksi. Sesuatu yang baru memang telah terjadi di dunia surga yang terberkati. Dikatakan bahwa karena tanah dosa 9 meter dirusak, orang-orang di dunia surga terberkati menjadi marah.
Untuk menghukum roh dosa dari 9 tanah dosa yang tersisa, mereka melemparkan semua roh dosa tingkat roh sempurna dari 9 tanah dosa ke dalam medan perang iblis jahat. Su Zimo mengerutkan kening. Bei Ming-sue melanjutkan, selanjutnya, dunia surga yang terberkati telah mengumumkan bahwa pembatasan memasuki dunia surga yang terberkati setiap 1000 tahun telah dicabut. Saat ini, makhluk hidup dari 10.000 ras dari seluruh dunia besar dapat menuju ke dunia surga yang terberkahi kapan saja. Sambil berpikir, Su Zimo menebak maksud dari dunia surga yang terberkati. Setelah batasan tersebut dicabut, para ahli roh sempurna dari alam semesta menengah mungkin akan melonjak ke dunia surga yang terberkati dalam waktu singkat. Pada saat itu, pembantaian yang sangat berdarah pasti akan terjadi di medan perang iblis jahat. Itu akan menjadi perburuan iblis jahat dan roh dosa oleh makhluk hidup Triciliocosm. Ini adalah hukuman dari dunia surga yang terberkati untuk 9 dasar dosa. Baiklah, Su Zimo memasang ekspresi tenang. Sangat disayangkan jika kita melewatkan acara langka seperti ini. Situasi di dunia surga yang terberkati tidak akan mempengaruhinya. Alasan mengapa dia bersikeras untuk pergi ke dunia surga terberkati adalah pertama karena dia ingin mendapatkan beberapa battle merit dan menukarnya dengan harta yang lebih berharga di pagoda harta karun untuk membantunya berkultivasi. Battle merit tidak hanya diperoleh dengan membunuh roh dosa. Tujuan keduanya juga merupakan tujuan terpenting dari perjalanan ini. Dia ingin menyelesaikan krisis yang tersembunyi dalam kegelapan. Jika dia tidak muncul dan bersembunyi di dunia pedang sepanjang waktu, bahaya ini tidak akan pernah terungkap. Sebaliknya, itu akan menjadi masalah besar baginya. Bab 2839, Keributan Besar. Ketika Bei Ming-sue melihat Su Zimo bertekad untuk pergi, dia ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu. Apakah ada hal lain? Su Zimo bertanya. Bei Ming-sue berkata, Guru, saya khawatir guru puncak lainnya mungkin tidak akan menyetujuinya jika Anda ingin pergi ke dunia surga yang terberkati. Saya mendengar bahwa ketika kakak senior Lin mendengar bahwa pembatasan dunia surga yang terberkati dilepaskan kali ini, dia berencana untuk pergi ke sana juga. Namun, dia dihentikan oleh pemimpin puncak dari puncak pedang utara. Sebelumnya, di bawah bimbingan Su Zimo, Lin Sunzhen memahami pedang penakluk abadi dan kekuatannya meningkat pesat. Di dunia pedang, tidak pantas bagi sesama murid untuk melepaskan kekuatan suci yang tiada taranya saat bertanding. Karena itu, mereka akan merasa terkekang saat bertarung. Sekarang dia telah menemukan kesempatan langka, dia tentu tidak ingin melewatkannya. Dia ingin memasuki Evil Vian Battlefield untuk menguji pedangnya dan bertarung. Su Zimo tidak keberatan dan tersenyum. Bagaimanapun juga, aku adalah master puncak dari puncak pemakaman pedang dan aku setara dengan master puncak lainnya. Rekan Daois Yulan bisa menghentikan Lin Sunzhen, tapi dia tidak bisa menghentikanku. Konon, saat berita bahwa dia bersiap menuju dunia surga terberkati menyebar, hal itu menyebabkan keributan besar di dunia pedang. 8 pemimpin puncak dunia pedang tiba bersama. Mereka semua memiliki ekspresi serius dan berjaga-jaga, menghalangi Su Zimo di gua tempat tinggalnya, seolah-olah mereka takut dia akan melarikan diri. Saudara Su, kamu tidak boleh bercanda tentang ini. Selama periode waktu ini, para roh kesempurnaan tertinggi dari alam semesta menengah pasti akan berkumpul di dunia surga yang terberkati sekarang setelah batasan dunia surga yang terberkati telah dilepaskan. Jika kamu pergi ke dunia surga yang terberkati sekarang, ras mata surgawi pasti akan membalas dendam padamu dan ada kemungkinan besar Xia Yin akan muncul juga. Ini bukan hanya perlombaan mata surgawi. Perlombaan batu mempunyai hubungan yang buruk dengan dunia pedang kita. Kami beruntung tidak bertemu mereka terakhir kali. Sekarang tidak ada batasan, monster penjelmaan dari ras batu akan muncul di dunia surga yang terberkati juga. Pada saat itu, pertempuran sengit tidak dapat dihindari. 8 Peak Masters berbicara satu demi satu dengan sungguh-sungguh. Semuanya, jangan gugup. Su Zimo terkekeh dan mengangkat bahu. Jika pertarungan tidak bisa dihindari, aku akan bertarung saja. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Tentu saja, dia bersikap rendah hati ketika mengatakan itu. Di alam surgawi, dia bisa membunuh 10 ras roh sempurna dari mata surgawi dengan satu pedang, termasuk roh sempurna tertinggi. Sekarang dia telah memasuki alam Hollow Nether dan mengendalikan sebanyak 5 kekuatan suci yang tiada taranya. Su Zimo benar-benar tidak menganggap serius apa yang disebut paragon dan inkarnasi monster dari roh sempurna. 8 master puncak bahkan lebih khawatir saat mereka melihat betapa santainya Su Zimo. Saudara Su,
Jika kamu berkultivasi ke alam surga kekosongan yang sempurna, saya tidak akan menghentikanmu. Tapi sekarang kamu hanya berada di alam Hollow Nether, kamu mungkin akan ditakdirkan melawan Xia Yin. Xia Yin terlahir dengan mata yin yang dan memahami dua kekuatan surgawi yang tiada taranya. Salah satunya adalah 6 jalan reinkarnasi. Kamu tidak boleh meremehkan musuhmu. Selain itu, mengingat banyaknya ahli roh sempurna yang berkumpul di medan perang iblis jahat, mungkin ada banyak variabel. Apapun bisa terjadi di Evil Fiend Battlefield. Itu benar, ada terlalu banyak hal yang tidak dapat dikendalikan ketika para ahli roh kesempurnaan dari medium cabai kosmos berkumpul. Faktanya, mungkin ada Battle Royale di Evil Fiend Battlefield. Pada akhirnya, 8 pemimpin puncak masih tidak setuju Suzimo pergi ke dunia surga terberkati. Pemimpin puncak pedang pembantaian, Lu Yun, berkata dengan suara yang dalam, situasi saat ini terlalu sensitif. Sesuatu yang begitu besar baru saja terjadi di dunia surga yang terberkati. Siapa yang tahu apa lagi yang akan terjadi? Jika faksi yang menghancurkan tanah dosa 9 Nether tiba-tiba muncul dan melakukan pertempuran besar dengan dunia surga terberkati, kita pasti akan terlibat. Itu tidak akan terjadi, Su Zimo bergumam pelan. Karena 8 pemimpin puncak semuanya menasihatinya dengan niat baik, Su Zimo hanya bisa menjelaskan dengan sabar, rekan Daois, jangan khawatir. Mengingat metode saya dapat melindungi diri saya dari para ahli di bidang kultivasi yang sama bahkan jika saya tidak dapat mengalahkan mereka. Ada beberapa harta karun di pagoda harta karun yang dapat membantu saya mengolahnya. Dengan bantuan harta karun ini, saya dapat maju ke alam Paradise Void secepat mungkin. Ketika mereka melihat bahwa Suzimo telah mengambil keputusan dan tidak tergoyahkan, 8 master puncak saling bertukar pandang dan berkomunikasi. Lu Yun berkata, Saudara Su, karena kamu bersikeras untuk pergi, tentu saja kami tidak dapat menghentikanmu. Namun, kita harus melaporkan masalah ini kepada 3 kaisar yang bertanggung jawab atas dunia pedang dan meminta mereka untuk mengambil keputusan. Dengan baik, Su Zimo tidak berdaya. Tidak perlu sampai sejauh itu, kan? Lu Yun berkata, Saudara Su, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu dapat melindungi dirimu dari orang-orang yang berada di alam kultivasi yang sama. Namun, kami tidak hanya khawatir jika Anda cocok dengan orang-orang dari alam kultivasi yang sama. Oh, Su Zimo sedikit mengangkat alisnya. Di dunia atas, terutama antara dunia super besar, orang-orang dari alam budidaya yang sama diam-diam setuju untuk tidak mengganggu satu sama lain dan hidup mereka akan bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Jika satu pihak menindas pihak yang lemah, hal itu akan dengan mudah menyebabkan pertempuran besar antara kedua pihak dan situasi akan menjadi tidak terkendali. Master puncak dari puncak pedang Sever, Yulan, berkata, sebelumnya di dunia surga yang terberkati, kamu membunuh Siang Meng dan yang lainnya. Mengingat sifat dendam ras mata surgawi, mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Jika Xia Yin benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu di medan perang iblis jahat, bukan tidak mungkin dunia mata surgawi akan membuat para raja dari ras mereka membunuhmu. Master puncak dari puncak pedang Zen berkata, saat pertarungan antara raja abadi terjadi, area dampaknya akan sangat besar sehingga akan sulit untuk dikendalikan. Dalam kekacauan ini, akan sulit bagi kami untuk melindungi Anda. Tiba-tiba, Su Zimo berkata, rekan Daois, jika itu terjadi, jangan pedulikan saya. Aku punya milikku sendiri. Saudara Su, apa yang kamu katakan? Ketika Lu Yun mendengar itu, dia menyela dengan cemberut. Meskipun dunia pedang terbagi menjadi 9 puncak pedang, kami semua adalah kultivator pedang dan memandang satu sama lain sebagai keluarga. Bagaimana mungkin kami tidak mengganggumu? Melihat betapa gelisahnya Lu Yun, Su Zimo tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menuju ke istana pedang segudang bersama 8 pemimpin puncak dan meminta 3 kaisar dunia pedang untuk membuat keputusan. Ketiga kaisar itu sudah tua dan berambut putih. Su Zimo pernah melihat salah satu dari mereka sebelumnya, itu adalah Patua Mahkota Besi. 2 lainnya, satu gemuk dan satu kurus, memandang Su Zimo dengan ekspresi setuju dan ramah. Ketika mereka mendengar 8 pemimpin puncak mengatakan hal itu, lelaki tua gemuk dan kurus itu bertukar pandang dalam diam. Mereka berdua sudah hidup terlalu lama. Secara alami, mereka berdua dapat memahami bahaya yang terpikirkan oleh 8 pemimpin puncak. Namun, Pak Tua Mahkota Besi mengangkat alisnya dan berdiri perlahan. Dia memancarkan sword inten yang tajam dan berkata dengan dingin, kenapa?
Apakah dunia pedang kita takut dengan dunia mata surgawi mereka? Jika para penanam pedang di generasi kita takut terhadap musuh yang berbahaya dan kuat, mengapa kita harus mengembangkan pedang Dao? Orang tua gemuk dan kurus itu mengangguk sedikit setuju. Dengan lambaian tangannya, jimat pembawa pesan dengan tanda pedang yang tak terhitung jumlahnya melayang di depan Lu Yun. Ambil jimat pembawa pesan ini. Jika terjadi sesuatu yang tidak dapat ditangani oleh siapapun di antara kalian, pisahkanlah dan aku akan mengetahuinya. Orang tua mahkota besi mencibir, saya ingin melihat siapa yang berani merusak keseimbangan dan membunuh pemimpin puncak dunia pedang saya sebagai Raja Abadi. Ketika 8 Pikmasters mendengarnya, mereka akhirnya santai dan mengungkapkan ekspresi gembira. Dengan kata-kata Pak Tua Mahkota Besi, mereka dapat mengantar Suzimo ke dunia surga yang terberkati tanpa khawatir. Tidak peduli apa yang terjadi di dunia surga yang terberkati, mereka secara alami dapat menghadapinya. Namun, Suzimo yang berada di samping terdiam dan merasa jengkel. Jika Kaisar Dunia Pedang benar-benar diaktifkan, bahaya tersembunyi itu mungkin tidak akan muncul dengan sendirinya. Sebaliknya, dia akan terus menunggu waktu dan menunggu peluang lain. Jika itu masalahnya, rencana Suzimo mungkin akan sia-sia. Bab 2840, Arus Bawah. Namun, tak lama kemudian, Suzimo memikirkannya dan merasa bahwa bukan itu masalahnya. Mengingat metode licik orang itu, dia mungkin menyembunyikan sesuatu. Untuk merencanakan ini, dia bahkan menekan permusuhan dan niat membunuh di dalam hatinya. Meskipun mengolah sutra jimat yin yang dapat menyembunyikan rahasia surgawi, jika seseorang berpikir terlalu banyak, mereka pasti akan meninggalkan petunjuk. Perlahan-lahan, Suzimo menarik kembali pikirannya dan mengosongkan pikirannya. Kedelapan pemimpin puncak merasa lega setelah mendapatkan jimat pembawa pesan Pak Tua Mahkota Besi. Lu Yun berkata, kalau begitu, perjalanan ke dunia surga terberkati ini seharusnya tidak menimbulkan rasa khawatir. Sulit untuk dikatakan. Master puncak dari puncak pedang Zen masih agak berhati-hati. Jangan lupa bahwa apapun yang terjadi di Evelvian Battlefield, kita tidak bisa ikut campur. Bahkan Kaisar tidak akan bisa ikut campur. Master puncak Yulan dari Sever Sword Peak berkata, biarkan Lin Sun Zen bergabung dengan saudara Su. Dia memahami pedang penakluk abadi dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Jika keduanya bergabung, mereka bisa menjaga satu sama lain di medan perang iblis jahat. Itu yang terbaik. Peak Masters lainnya juga mengangguk. Master puncak Feng Shu dari Illusory Sword Peak berkata, sebenarnya, kita tidak perlu terlalu gugup. Lagi pula, mereka membawa lencana dunia surga terberkati. Jika mereka melihat situasinya tidak beres, saudara Su dan Lin Sun Zen dapat segera meninggalkan medan perang iblis jahat. Meskipun demikian, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi pada saat itu. Sebelumnya, Lin Sun Zen dibekukan oleh penjara astral Siang Meng dan lencana dunia surga terberkati miliknya direnggut, hampir mati di dalam. Adapun Siang Meng dan yang lainnya, meskipun mereka membawa lencana dunia surga terberkati, mereka dibunuh oleh Suzimo sendirian dengan satu serangan pedang. Semua orang kembali ke tempat tinggal mereka dan membuat persiapan yang tepat. Mereka berkumpul di Istana Pedang Segudang dan 8 pemimpin puncak membawa semua orang ke dunia surga terberkati. Selain Suzimo dan Lin Sun Zen, ada juga beberapa dewa sempurna dari berbagai puncak pedang yang menemani mereka dalam perjalanan ke dunia surga terberkati ini. Misalnya, Bei Mingsue dari Sword Burial Peak dan Yun Ting dari Extreme Sword Peak. Karena dia berada dalam pengasingan sebelumnya, dia tidak bisa menyaksikan pertempuran di Evelvian Battlefield secara pribadi. Tentu saja, Yun Ting tidak akan melewatkannya kali ini. Wang Dong, Gong Sunyu dan Dewa Sempurna nomor 1 lainnya dari berbagai puncak pedang juga menuju ke sana. Namun, setelah diskusi antara para pemimpin puncak, diputuskan bahwa Bei Mingsue, Yun Ting, Wang Dong, Gong Sunyu dan yang lainnya hanya akan menuju ke dunia surga terberkati untuk mengamati pertempuran dan tidak diizinkan memasuki medan perang iblis jahat untuk bertarung. Kali ini, batasan dunia surga yang terberkati dilepaskan dan medan perang iblis jahat akan dipenuhi dengan paragon dan penjelmaan monster. Selain itu, ada juga 10 roh dosa yang agung. Dengan peningkatan eksponensial dari iblis jahat dan roh dosa di dalam, tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan terjadi. Selain Suzimo dan Lin Sun Zen, terlalu berisiko bagi orang lain untuk masuk dengan gegabah. Dunia mata surgawi. Banyak makhluk ras mata surgawi melaju dari segala arah menuju area pusat dunia mata surgawi. Kekosongan di sana runtuh secara mendalam.
Dari jauh, tampak seperti mata raksasa yang berpatroli di langit berbintang. Ini adalah tempat penting di dunia mata surgawi. Hanya makhluk ras mata surgawi di atas alam roh sempurna yang memenuhi syarat untuk masuk. Setelah memasuki pintu masuk ini, seseorang akan memasuki dunia yang berbeda. Pada saat itu, banyak ras Raja Mata Surgawi berkumpul di aula Mata Surgawi di sini, termasuk Raja Mata Dingin. Di bawah aula, semakin banyak ras roh mata surgawi yang disempurnakan berkumpul. Di antara roh mata surgawi yang disempurnakan, seorang pria dengan mata tertutup berdiri di depan. Pakaiannya agak istimewa dan warna hitam dan putih dipisahkan di tengah, masing-masing menempati setengahnya. Setelah semua roh penyempurna mata surgawi tiba, mereka akan berdiri di belakang pria itu secara naluriah dengan ekspresi hormat, tidak berani melampauinya. Meskipun pria berjubah daois hitam dan putih hanyalah roh sempurna, auranya tidak lemah sama sekali dibandingkan dengan para raja di atas aula. Semuanya, saya yakin Anda pasti sudah mendengarnya. Ketika Raja Mata Dingin melihat bahwa hampir semua anggota klannya hadir, dia berkata perlahan, pembatasan dunia surga yang terberkati telah dicabut. Di medan perang iblis jahat, jumlah iblis jahat dan roh dosa telah meningkat secara eksponensial dan lebih mudah untuk mendapatkan battle merit. Roh sempurna dari alam semesta menengah akan berkerumun. Ras kami selalu dominan di medan perang iblis jahat dan kami bahkan memiliki dua roh kesempurnaan tertinggi di prasasti giok jasa pertempuran. Pada saat itu, Raja Mata Dingin berhenti sejenak dan berkata dengan dingin dengan ekspresi gelap, namun, 1000 tahun yang lalu, salah satu dari mereka mati di tangan pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang. Masalah ini telah lama menyebar di dunia atas dan semua orang dari ras mata surgawi mengetahuinya. Pembalasan dendam. Darah dibalas darah. Kerumunan di bawah menjadi gelisah dan banyak roh surgawi yang disempurnakan berteriak. Raja Mata Dingin mengangguk. Itu benar. Jika ada orang dari dunia pedang yang berani memasuki medan perang iblis jahat lagi kali ini, ras mata surgawi kita pasti akan membuat mereka membayar harganya. Saat itu, pria berjubah hitam dan putih yang memimpin di bawah tiba-tiba membuka matanya. Mata kirinya hitam pekat dan mata kanannya putih bersih. Hanya dengan membuka matanya, kekosongan di sekitarnya sedikit bergetar dan fluktuasi kekuatan yang tidak normal muncul. Jangan khawatir, pria itu berkata dengan acuh tak acuh, serahkan guru puncak itu padaku. Raja Mata Dingin berkata, Xia Yin, tentu saja aku tidak mengkhawatirkan kekuatan tempurmu. Namun, jangan lengah. Agar Suzu bisa membunuh Xiang Meng dan yang lainnya, dia harus cukup mampu. Fufu, Xia Yin tersenyum lembut. Saya sangat berharap dia mampu. Yang terbaik adalah jika dia layak bagiku menggunakan 6 jalan reinkarnasi sekali. Saat dia mengatakan itu, tanda darah di glabella Xia Yin terbuka sedikit, memperlihatkan aura gemetar. Hati roh surgawi yang disempurnakan di belakangnya berdetak kencang dan mereka mundur setengah langkah secara naluriah. Sekitar periode waktu ini, hampir semua orang di alam semesta menengah menerima berita tentang dunia surga yang terberkati. Paragon yang tak terhitung jumlahnya, inkarnasi monster, dan roh kesempurnaan tertinggi muncul satu demi satu. Semua orang menyadari bahwa makhluk hidup dari 10.000 ras dari berbagai dunia akan berkumpul di medan perang iblis jahat dan akan terjadi pesta pembantaian. Sambil membunuh iblis jahat dan roh dosa untuk mendapatkan battle merit, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk bertarung melawan paragon lain di medan perang. Ini akan menjadi tabrakan dan peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam jagat raya menengah. Dunia surgawi. Domain abadi cakrawala surgawi. Flying Immortal Sect, salah satu dari 4 sekte abadi utama. Pegunungan hijau bertumpuk dan air hijau mengelilinginya. Di sebuah paviliun, seorang wanita berjubah istana biru polos duduk tegak dengan rambut diikat menjadi sanggul. Wajahnya ditutupi kerudung dan penampilannya tidak terlihat. Sebuah sitar kuno diletakkan di atas meja di depan wanita itu. Asap hijau mengepul dari pembakar dupa di sampingnya, menyelimuti sosok wanita itu dalam kabut dan membuatnya tampak halus. Dentang, dentang, wanita itu memetik senar sitar. Meskipun tekniknya brilian, sepertinya ada sedikit kebencian, keengganan dan kesuraman dalam suara sitar. Tidak kusangka Zider Immortal yang terkenal akan mampu memainkan lagu yang tidak menyenangkan seperti itu. Saat itu, seorang pria berjalan dari jauh dan berbicara sebelum dia mendekat. Wanita yang memainkan sitar di paviliun adalah salah satu dari 4 peri besar, Zider Immortal Meng Yao. Meng Yao menatap orang itu dan mengabaikannya, terus memainkan sitarnya.
Pria itu membawa pedang panjang di punggungnya dan wajahnya pucat, seolah dia terluka. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, meniup lengan baju kosong di samping pria itu. Ketika pria bertangan satu itu melihat Meng Yao tidak bereaksi, dia tidak bisa menahan senyum. Rekan Daois Meng Yao, hatimu sudah kacau. Mengapa memaksakan diri? Setelah pertempuran di pegunungan pohon pembangun, dunia hanya mengetahui sitar iblis. Siapa yang akan mengingat sitar abadi? Bab 2841, Badai Meningkat. Dentingan. Ketika Meng Yao mendengar itu, senar sitar tiba-tiba putus. Jelas sekali bahwa dia sedang dalam keadaan kacau. Kata-kata pria berlengan satu itu sungguh mengejutkan. Meng Yao mengangkat kepalanya dan menatap orang itu dengan dingin. Dia mencibir, Yue Hua, jika kamu di sini hanya untuk mengejekku, tidak perlu. Keadaanmu juga tidak jauh lebih baik setelah pertempuran di pegunungan pohon pembangun itu. Pria berlengan satu itu adalah Sword Immortal Yue Hua dari Akademi Langit dan Bumi. Dalam pertempuran di pegunungan pohon pembangun, pedang abadi Yue Hua kehilangan lengannya karena tubuh utama seni bela diri dan penuh luka. Untungnya, dia diselamatkan oleh Master Sekte Akademi. Namun, kekuatan kutukan abadi itu seperti gangren yang menempel di tulangnya. Itu tetap ada di tubuhnya dan tidak bisa dibasmi. Lengannya tidak bisa beregenerasi. Adapun Meng Yao, dia kalah dari Zider Vien Qiu Siluo dalam kompetisi sitar di bawah pohon pembangun. Karena marah, dia ingin membunuh Zider Vien. Namun, dia dihentikan oleh badan utama marsial Dao dan penampilannya hancur. Baginya, ini lebih kejam daripada membunuhnya. Dalam satu pertempuran itu, reputasinya hancur dan kejayaannya hancur. Di domain abadi cakrawala surgawi saat ini, hampir tidak ada lagi yang berbicara tentang 4 peri besar. Mereka hanya berbicara tentang 3 peri besar. Tamparan di wajahnya yang diberikan oleh badan utama marsial Dao juga mengandung kekuatan kutukan abadi. Wajahnya tidak pernah sembuh. Oleh karena itu, selama ini dia mengenakan kerudung dan tidak berani menampakkan penampilan aslinya. Faktanya, dia bahkan tidak berani menghadapi wajah penuh bekas luka ini. Ini sudah menjadi simpul di hatinya. Kutukan abadi tidak hanya melukai wajahnya, tapi juga memaksanya masuk ke dalam situasi saat ini. Jangan terlalu bermusuhan. Sword Immortal Yue Hua mengibaskannya dengan lembut. Bagaimanapun, kita semua memiliki musuh yang sama. Terus, Meng Yao acuh tak acuh. Apakah kita masih memiliki kesempatan untuk membalas dendam dalam kondisi kita saat ini? Tentu saja, Sword Immortal Yue Hua berkata dengan bangga, tidak peduli seberapa kuat Desolate Martial dari Vien Domain, bisakah dia bertarung melawan Heaven and Earth Academy dan Flying Immortal Sect? Bisakah dia dibandingkan dengan Master Sekte Akademi dan Master Sekte Terbang Abadi? Lihat apa yang terjadi dengan Su Zimo saat itu. Dia menjadikan saya musuh dimanapun dan mencuri perhatian. Fufu, pada akhirnya, dia masih mati di makam kaisar dengan akibat yang tragis. Meng Yao mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Sword Immortal Yue Hua berkata, rekan Daois Meng Yao, jangan berkecil hati. Mengingat keahlian sitarmu, selama kamu mau merendahkan diri dan melakukan perjalanan melalui alam semesta menengah, kamu pasti bisa berteman dengan banyak ahli dan faksi. Pada saat itu, jika kita bergabung dengan para ahli dari berbagai faksi dan merencanakan dengan hati-hati, apakah kita harus khawatir tidak bisa membunuh Desolate Martial dari Vien Domain? Meng Yao menunjuk wajahnya dan tertawa mencela diri sendiri. Siapa yang mau mendengarkan saya memainkan sitar dalam kondisi saya saat ini? Setelah Meng Yao cacat, Dao Heart-nya goyah. Selama bertahun-tahun, dia menderita berbagai macam penyiksaan dan diabaikan oleh banyak orang. Dia sudah lama berkecil hati. Sword Immortal Yue Hua berkata, bukan tidak mungkin memulihkan penampilanmu yang hancur. Hal yang sama berlaku untuk lenganku yang terputus, mungkin ada peluang untuk meregenerasinya. Ketika Meng Yao mendengar nada percaya diri Sword Immortal Yue Hua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Sword Immortal Yue Hua berkata, karena kekuatan seperti kutukan abadi telah lahir di dunia, pasti ada kekuatan yang dapat menyelesaikannya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Meng Yao bertanya. Sword Immortal Yue Hua berkata, menurut apa yang aku tahu, beberapa putra dewa dan putri dewa dari garis keturunan bangsawan ras dewa memupuk kekuatan iman yang dapat menyelesaikan kekuatan kutukan abadi. Perlombaan dewa. Meng Yao sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Sangat jarang untuk bertemu dengan makhluk ras dewa biasa, apalagi dewa putra dan putri dewa dari keluarga kerajaan.
Pedang abadi Yue Hua tersenyum. Selama ini, kamu hidup dalam pengasingan. Saya yakin Anda tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setelah itu, dia menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di dunia surga yang terberkati dan melanjutkan, dengan kesempatan ini, sebagian besar faksi di dunia menengah akan berkumpul di dunia surga yang terberkati. Biasanya, kita tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan Dewa Putra dan Putri Dewa. Namun, kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyiapkan hadiah dan berkunjung ke dunia surga yang terberkati. Meng Yao tergoda oleh kata-kata pedang abadi Yue Hua. Jika dia bisa memperbaiki penampilannya, tidak peduli hadiah apa yang harus dia persiapkan, itu akan sia-sia. Sword Immortal Yue Hua melanjutkan, selain itu, kami juga dapat berhubungan dengan para ahli dari berbagai dunia super besar di dunia surga yang terberkati. Itulah puncak sebenarnya dari medium cabai kosmos. Apa Desolate Martial of the Fiend Domain dibandingkan dengan mereka? Baiklah, Meng Yao merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Selama bertahun-tahun sebagai salah satu dari 4 peri besar, dia telah mengumpulkan banyak harta langka dan sekarang, harta itu berguna. Kapan kita harus pergi? Meng Yao bertanya. Lebih cepat lebih baik. Sword Immortal Yue Hua berkata, semakin awal kita tiba di dunia surga yang terberkati, semakin kita bisa memahami situasinya. Pada saat yang sama, Sekte Abadi Laut Gunung. Seorang biarawati Tao muda yang cantik membawa papan catur persegi raksasa dan meninggalkan dunia surgawi dengan tenang, menuju ke arah dunia surga yang terberkati. Di lantai atas perpustakaan kerajaan abadi Sisuan, seorang wanita berjubah polos memegang sebuah buku kuno di tangannya. Seolah dia merasakan sesuatu, dia melihat ke langit yang jauh untuk beberapa saat. Badai sedang meningkat. Wanita berjubah polos itu bergumam pelan. Saat ini, hanya ada 3 peri besar yang tersisa di domain abadi cakrawala surgawi. Di antara 3 peri besar, lukisan abadi Mocking lebih menyukai keheningan. Dia bahkan tidak mau tampil di pertemuan biasa, apalagi acara perkelahian dan pembunuhan besar-besaran. Book Immortal Yunzu memiliki kepribadian yang tenang dan juga tidak suka berkelahi. Catur abadi Jun Yu adalah yang paling suka berperang. Dunia Naga. Sekelompok Raja Naga memimpin naga sempurna terkuat dari generasi ini dan berangkat ke dunia surga terberkati dengan perahu naga raksasa. Di perahu naga, di antara banyak naga sempurna, ada seorang gadis berjubah putih yang tampak muda tetapi telah berkultivasi menjadi naga sempurna puncak. Gadis itu memandang ke udara dengan bingung, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Lier, apa yang kamu pikirkan? Tak jauh dari situ, seorang wanita berambut perak menatap gadis itu dengan tatapan hangat dan bertanya dengan lembut. Ibu, gadis itu memanggil dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah tanduk setinggi setengah tinggi seseorang dari tas penyimpanannya. Gadis itu berkata, itu semua karena harta milik ayah sehingga saya dapat mengolahnya dengan begitu cepat. Saat itu, berkat saudara Moling dari Dragon Abyss Star saya dapat menemukan tanduk ini. Mengapa kamu tiba-tiba memikirkan hal-hal ini? Wanita berambut perak itu tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kamu dari ras naga sementara dia hanyalah manusia yang lemah. Perbedaan antara kalian berdua hanya akan bertambah. Dalam waktu sesingkat itu, kamu telah tumbuh menjadi naga yang sempurna. Adapun manusia itu, dia mungkin bahkan belum meninggalkan Dragon Abyss Star dan masih berada di ranah esensi bumi. Kamu hanya bertemu dengannya sekali. Masa depanmu adalah lautan bintang sedangkan dia hanya bisa terjebak di selokan lumpur seumur hidupnya. Kalian berdua tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Saya mengerti, Ibu. Gadis itu menjawab dan menghela nafas pelan. Dia tahu ibunya benar, tapi dia masih merasakan penyesalan. Meskipun pengalaman itu singkat, namun meninggalkan kesan yang mendalam baginya. Setidaknya, saudara Moling dari umat manusia memperlakukannya dengan sangat baik. Wanita berambut perak itu ingin mengalihkan perhatian gadis itu, jadi dia mengganti topik. Menurut yang saya tahu, para Soltriwell telah melahirkan 2 inkarnasi monster tiada taraf di generasi ini. 1 laki-laki dan 1 perempuan, mereka dikenal sebagai Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix. Jika Anda bertemu mereka di Evil Fiend Battlefield, Anda harus berhati-hati. Mengerti, Ibu? Jawab gadis itu dengan patuh. Bab 2842, Badai. Dunia cahaya. Tuhan berkata, jadilah terang. Itulah asal mula dunia cahaya. Dunia cahaya dulunya mulia dan gemerlap di alam semesta menengah dan mendirikan era cahaya. Itu seperti matahari di langit tengah hari,
menyinari seluruh medium cabai kosmos. Itu juga pernah menurun. Untungnya, warisannya tidak terputus dan sebagian besar waktu, itu adalah salah satu dunia super besar yang kuat di alam semesta menengah. Di dunia cahaya, cahaya memenuhi setiap inci ruang. Di sini, tidak ada sudut di mana cahaya tidak dapat dijangkau dan tidak ada tempat bagi kegelapan untuk bersembunyi. Di dunia cahaya, hanya ada siang dan tidak ada malam selama-lamanya. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang ras dewa lahir dari seberkas cahaya dari Grand Primordium. Itulah alasan mengapa garis keturunan emas ras dewa mengandung kekuatan yang sangat kuat yang dapat menyucikan dosa dan menghilangkan kegelapan. Di Aula Cahaya, lebih dari 100 ahli Raja Dewa berkumpul dan duduk tegak. Ribuan ras roh dewa yang disempurnakan berdiri di bawah. Baik pria maupun wanita, mereka semua berambut pirang dengan mata biru dan tampan. Di depan ribuan roh sempurna ras dewa, ada seorang pria dan seorang wanita. Meskipun mereka juga berada di alam roh sempurna, pakaian mereka berbeda dari banyak roh sempurna ras dewa di belakang mereka. Pria itu mengenakan baju besi emas dan pedang emas berdiri di sampingnya. Matanya dalam dan tatapannya seperti obor dengan aura yang luar biasa. Wanita itu sangat cantik dan mengenakan jubah emas yang sangat pas, menggambarkan sosok yang sempurna. Rambut emasnya sedikit keriting dan jatuh di bahunya seperti gelombang. Matanya yang indah seperti air, seolah memantulkan cahaya redup. Berdiri berdampingan, keduanya tampak seperti pasangan emas. Yang paling unik dari mereka berdua adalah mereka mengenakan mahkota emas di kepala mereka. Di sekeliling mahkotanya terdapat cincin permata yang bersinar dengan cahaya misterius yang menyelimuti keduanya, membuat keduanya terlihat semakin mulia dan luar biasa. Dalam ras dewa, hanya mereka yang membangkitkan garis keturunan bangsawan dari ras dewa yang memiliki kesempatan untuk memakai mahkota emas seperti itu. Mereka yang membangkitkan garis keturunan keluarga kerajaan ras dewa dikenal sebagai putra dewa atau putri dewa. Mereka adalah putra dewa dan putri dewa yang disebut oleh dunia luar. Ming Hui. Di atas, Raja Dewa memandang ras dewa roh sempurna dari keluarga kerajaan yang mengenakan baju besi emas di bawah dan berkata perlahan. Pembatasan dunia surga yang terberkati telah dicabut kali ini dan jumlah iblis jahat dan roh dosa telah meningkat secara eksponensial. Cocok bagi Anda untuk mendapatkan Battle Merits. Jika Anda dapat menukarkan beberapa harta karun di menara harta karun, itu akan dapat membantu Anda maju lebih jauh. Ras Dewa Roh Sempurna bernama Ming Hui tersenyum lembut dan menyatakan dengan bangga, pahala pertempuran adalah yang kedua. Saya hanya ingin bertemu dengan roh kesempurnaan tertinggi dari cabai menengah di medan perang iblis jahat. Saya ingin melihat siapa saja di generasi ini yang mencoba melawan ras dewa demi kemuliaan. Para Raja Dewa di atas mengangguk sedikit dan tidak meragukan kata-kata Ming Hui. Fisik dan garis keturunan ras dewa lebih kuat dari kebanyakan ras pada awalnya. Sebagai putra dewa, dia adalah sosok yang luar biasa bahkan dalam ras dewa. Meskipun putra dewa Ming Hui hanya memahami satu kekuatan suci yang tiada taranya, mengingat garis keturunan ras dewanya, dia mungkin bisa bertarung melawan makhluk hidup dari ras lain yang telah memahami dua kekuatan suci yang tiada taranya. Seorang Raja Dewa berkata, Ming Hui, pilihlah beberapa anggota klan untuk memasuki medan perang iblis jahat bersamamu. Putra Dewa Ming Hui berkata, tidak perlu. Yang lain akan menjadi beban bagiku di Evil Vian Battlefield. Berhenti sejenak, Putra Dewa Ming Hui memandang wanita di sampingnya dan tersenyum, berkata dengan lembut, saya hanya akan membawa satu orang. Aku. Putri Dewa di sampingnya tampak sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya berasal dari dunia bawah dan baru saja membangkitkan garis keturunan bangsawan. Terlebih lagi, saya baru saja maju ke alam yang sempurna. Saya tidak akan banyak membantu Anda. Tidak apa-apa. Putra Dewa Ming Hui tersenyum. Ikuti aku ke dunia surga yang terberkati kali ini dan saksikan saja pertempuran di luar. Pasti akan ada pertarungan besar dengan roh kesempurnaan tertinggi dari alam semesta menengah yang berkumpul. Meskipun Putra Dewa Ming Hui tidak mengatakannya secara eksplisit, sebenarnya dia ingin memamerkan keahliannya di medan perang iblis jahat di depan Putri Dewa ini. Putri Dewa menundukkan kepalanya sedikit, seolah dia ragu-ragu. Raja Dewa di atas memandangi Putri Dewa dan berkata, pergi dan lihat bersama. Ini adalah kejadian langka di alam semesta menengah. Menyaksikan tabrakan dan pembunuhan antara roh kesempurnaan tertinggi juga akan bermanfaat bagi kultivasi Anda. Baiklah. Ketika Putri Dewa mendengarnya, dia tidak lagi ragu-ragu dan menyetujuinya. Dunia batu. Sebuah bintang mati tiba-tiba meledak,
berubah menjadi debu dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Seorang pria botak berjalan keluar perlahan dengan kapak batu raksasa. Dia kekar dan berotot dengan cahaya abu-abu mengalir di permukaan tubuhnya. Kultivasi pria botak itu berada di puncak alam roh kesempurnaan. Namun, beberapa sosok muncul di sekelilingnya, mereka semua adalah ras Raja Batu. Agar roh sempurna memiliki beberapa raja sebagai pelindung, sudah jelas betapa pentingnya status pria botak itu dalam ras batu. Sipo, klan telah memilih seorang penolong untukmu. Anda bisa pergi kapan saja. Kata ras Raja Batu dengan suara yang dalam. Pria botak itu memutar lehernya dan mengeluarkan suara retakan yang aneh. Dia melihat ke langit berbintang di kejauhan dan tersenyum. Dunia surga yang terberkati, aku datang. Lebih baik jika kita bisa bertemu dengan para penggarap pedang lemah itu di medan perang iblis jahat dan biarkan mereka merasakan kapak mencengangkan milikku. Saat dia mengatakan itu, pria botak itu mengayunkan kapak raksasa di tangannya, meninggalkan retakan besar di kehampaan. Dunia pohon parasol. 9 Phoenix menarik kapal roh kosmis raksasa dan menuju ke arah dunia surga terberkati. Di dek kapal roh, seorang pria dan seorang wanita berdiri berdampingan. Keduanya telah tumbuh ke puncak alam roh sempurna di usia muda dan bermandikan api yang berkobar. Dari jauh, mereka tampak seperti dua terik matahari yang membelah udara. Kun World, salah satu dunia super besar. Tidak ada daratan di dunia Kun dan dipenuhi dengan air laut, itu adalah dunia air milik laut. Guyuran. Bayangan raksasa secara bertahap muncul di laut yang awalnya tenang. Seorang Kun muncul. Itu sangat besar dan panjangnya ribuan kilometer, menyebabkan gelombang besar di sekitarnya. Segera setelah itu, Kun berubah menjadi manusia dan memegang trisula biru di tangannya. Dia berdiri di atas ombak besar dan melihat ke arah dunia surga yang terberkati. Peng World, salah satu dunia super besar. Cahaya keemasan menembus langit berbintang, bentuk aslinya tidak terlihat sama sekali. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, cahaya keemasan turun ke atas perahu abadi raksasa. Ia mencabut sepasang sayap emas dan berubah menjadi bentuk manusia, ia adalah pria yang sangat tampan. Pria tampan itu bergumam, roh kesempurnaan tertinggi akan dikumpulkan di medan perang iblis jahat. Menarik. Hampir pada saat yang sama, roh kesempurnaan tertinggi dari berbagai dunia muncul satu demi satu dan berangkat menuju dunia surga yang terberkahi. Para ahli yang dapat memahami kekuatan surgawi yang tiada taranya dan menjadi roh kesempurnaan tertinggi adalah roh kesempurnaan nomor satu di dunia-dunia besar. Siapa di antara mereka yang tidak sombong dan tidak takut? Tak satu pun dari roh kesempurnaan tertinggi ini yang mau melewatkan peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah pesawat luar angkasa hijau meninggalkan dunia penyihir. Di dunia darah, sekelompok Blood Finesse pergi tanpa suara. Penerus dunia gagak emas, dunia bunga, dunia racun, dunia serangga, dunia astral, dunia makam dan banyak dunia kecil dan besar lainnya berangkat menuju dunia surga terberkati di bawah pengawalan raja dari dunia masing-masing. Hanya dalam beberapa hari, badai mulai terjadi di seluruh medium cabai kosmos. Bab 2843, Kamu berbohong padaku. Dunia surga yang terberkati. Karena penghapusan pembatasan, ada ahli dari berbagai dunia yang datang hampir setiap hari. Pulau terberkati menjadi semakin ramai dan ramai. Selain para ahli roh sempurna dari beberapa dunia yang ingin memasuki medan perang iblis jahat dan membunuh iblis jahat dan roh dosa untuk mendapatkan manfaat pertempuran, ada juga beberapa orang sibuk yang datang lebih awal untuk menonton pertunjukan. 100 roh kesempurnaan tertinggi di prasasti Giok jasa pertempuran harus hadir untuk acara ini. 100 roh tertinggi yang disempurnakan. Menurutku lebih dari itu. Mengapa kamu mengatakan itu? Beberapa roh kesempurnaan tertinggi tidak datang ke dunia surga terberkati karena berbagai alasan. Oleh karena itu, nama mereka tidak pernah ada di Battle Merit Jade Stella. Sejauh yang aku tahu, itulah yang terjadi pada seorang wanita yang dikenal sebagai Dewa Catur dunia surgawi. Kudengar dia ada di sini kali ini juga. Ada banyak kultivator yang berdiskusi di mana-mana di dunia surga yang terberkati. Seorang kultivator berkata, menurut pendapat saya, jarang sekali roh kesempurnaan tertinggi dari alam semesta menengah berkumpul di sini. Mereka dapat bergabung dan melenyapkan 10 iblis jahat yang hebat. 10 iblis jahat dari medan perang iblis jahat semuanya adalah roh tertinggi dari iblis jahat dan roh dosa. 10 iblis jahat yang hebat tidak kalah dengan roh kesempurnaan tertinggi di prasasti Giok jasa pertempuran.
Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kedua belah pihak menderita korban. Karena faktanya pada awalnya ada batas waktu untuk dunia surga yang terberkati, jarang sekali roh kesempurnaan tertinggi dari alam semesta menengah berkumpul dan bergabung untuk membunuh 10 iblis jahat yang hebat. Namun, kali ini segalanya berbeda. Seorang kultivator berkata, 10 iblis jahat pasti tidak akan bertahan kali ini. Kuncinya adalah apakah roh kesempurnaan tertinggi dari berbagai dunia akan bertarung setelah 10 iblis jahat mati. Beberapa dunia memiliki dendam yang sudah lama ada dan ada kemungkinan besar bahwa pertempuran besar akan terjadi di medan perang iblis jahat. Benar, ambil contoh dunia pedang dan dunia batu. Mereka mempunyai perseteruan yang sangat mendalam. Aku mendengar bahwa dunia pedang juga berseteru dengan dunia mata surgawi 1000 tahun yang lalu. Master puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang membunuh roh kesempurnaan tertinggi dan 9 ahli roh kesempurnaan dari dunia mata surgawi. Itu adalah konflik yang sangat besar. Xiayin dari ras mata surgawi tiba kemarin lusa. Saya tidak berpikir dunia pedang akan mengirim siapapun kecuali mereka ingin mereka bunuh diri. Saat semua orang berdiskusi, banyak pembudidaya pedang turun dari perahu abadi berbentuk pedang di kejauhan dan menaiki pulau terberkati. Orang-orang dari dunia pedang ada di sini. Haha, akan ada pertunjukan sekarang. Aku ingin tahu apakah pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 ada di antara mereka. Dia di sana. Aku melihatnya. Dialah yang mengenakan jubah hijau. Kecepatan kultivasi orang ini terlalu cepat. 1000 tahun yang lalu, dia masih berada di alam surgawi. Sekarang, dia sudah berada di alam Hollow Nether. Saat semua orang dari dunia pedang turun ke pulau terberkati, terjadilah diskusi yang memanas. Sejauh yang saya tahu, selain pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9, Lin Sunzhen dari dunia pedang juga telah memahami kekuatan suci yang tak tertandingi, pedang penakluk abadi. Seorang kultivator berkata dengan suara yang dalam, dua roh tertinggi dari dunia pedang mungkin memiliki peluang untuk menang melawan Xiayin. Fufu, rekan Daois, kamu berpikir terlalu sederhana. Orang lain berkata, apakah menurutmu hanya Xiayin yang akan mencari dunia pedang? Roh kesempurnaan tertinggi Sipo dari dunia batu pasti akan menargetkan orang-orang di dunia pedang juga. Sekelompok orang dari Sword World turun. Ketika mereka mendengar diskusi di sekitar mereka, Lu Yun dan Raja Abadi lainnya mengerutkan kening dengan cemas. Bahkan Lin Sunzhen merasakan tekanannya berlipat ganda. Su Zimo adalah satu-satunya yang memiliki ekspresi acuh tak acuh. Mari kita pergi ke paviliun terberkati untuk mengambil lencana dunia surga terberkati terlebih dahulu sebelum menyewa tempat tinggal agar semua orang dapat beristirahat. Lu Yun berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada yang keberatan dengan hal ini. Meskipun pembatasan dunia surga yang terberkati telah dicabut, banyak peraturannya tetap tidak berubah. Perkelahian pribadi masih dilarang di dunia surga yang terberkati. Tentu lain ceritanya jika ada pihak luar yang menerobos masuk ke kediamannya masing-masing. Sejak tanah dosa 9 neter di dunia surga yang terberkati hancur, medan perang iblis jahat untuk sementara ditutup dan belum dibuka. Semua orang berkumpul di sini tapi tidak bisa masuk dan hanya bisa menunggu dengan sabar. Su Zimo, Lin Sunzhen dan yang lainnya berangkat ke paviliun terberkati, bersiap untuk mengambil lencana dunia surga terberkati terlebih dahulu. Sepanjang perjalanan, mereka mendengar diskusi para penggarap di sekitarnya dan mendengar banyak berita. Roh kesempurnaan tertinggi dari dunia Kun dan Peng sedang berselisih dan telah tiba satu demi satu. Ada juga Pangeran Phoenix dan Putri Phoenix dari dunia pohon parasol. Mereka pasangan yang sempurna dan memiliki telepati. Keduanya adalah roh kesempurnaan tertinggi dan memiliki chemistry yang sangat baik ketika mereka bergabung. Mereka setara dengan satu orang yang telah memahami dua kekuatan surgawi yang tiada taranya. Selain catur abadi, sepertinya tidak ada ahli roh sempurna dari dunia surgawi yang datang kali ini. Kamu belum tahu kan? Banyak dari roh sempurna dari dunia abadi, Buddha, dan iblis dari dunia surgawi dibunuh oleh iblis dan sebagian besar mereka belum pulih. Wow, siapakah iblis kuat itu? Saya pikir dia dipanggil Desolate Martial. Ketika Su Zimo mendengar diskusi itu, dia bergumam sambil berpikir keras, catur abadi juga ada di sini. Di belakangnya, Yun Ting diam-diam membungkuk dan berkata dengan misterius, adikku tidak tahu bahwa kamu akan datang ke dunia surga yang terberkati. Jika dia tahu, dia mungkin akan datang juga. Su Zimo memelototi Yun Ting. Sepertinya kamu masih kurang dalam penguasaan Shen Sword Dao. Saat dia mengatakan itu,
semua orang dari Sword World tiba di pintu masuk paviliun terberkati. Saudara Moling. Tiba-tiba, suara gembira seorang gadis terdengar dari pintu. Yang lain tidak terlalu memikirkannya, tapi jantung Suzimo berdetak kencang dan dia mengerutkan kening. Untuk menyembunyikan identitasnya, dia pernah menggunakan nama ini, Moling. Suzimo melihat ke arah suara itu. Seorang gadis berjubah putih berdiri di pintu masuk paviliun terberkati, memandangnya dengan heran. Di belakang gadis itu berdiri seorang wanita berambut perak gua surga. Ini, Suzimo tercengang saat melihat gadis berjubah putih itu. Perlombaan naga. Ketika Lu Yun dan yang lainnya melihat gadis berjubah putih itu, mereka langsung mengenali latar belakangnya. Wanita berambut perak juga merupakan Raja Naga yang sangat terkenal di dunia atas. Lu Yun dan yang lainnya tidak memiliki banyak hubungan dengan pihak lain, jadi mereka hanya menangkupkan tangan sedikit sebagai salam. Saudara Moling, apakah kamu tidak mengingatku? Gadis berjubah putih itu melambai ke arah Suzimo dengan paksa. Bintang Dragon Abyss, aku Long Li. Suzimo tercerahkan dan tiba-tiba teringat apa yang terjadi di Dragon Abyss Star. Saat itu, Long Li berada dalam bahaya di Dragon Abyss Star dan dia menyelamatkannya. Namun, saat itu, dia diburu oleh Kerajaan Abadi Jin Agung dan tidak berani mengungkapkan identitasnya. Dia juga tidak mengetahui latar belakang pihak lain, jadi dia mengubah namanya menjadi Moling. Rekan Daois, apakah Anda mengenali orang yang salah? Lu Yun tersenyum lembut. Ini adalah Master Puncak Suzu dari Puncak Pedang ke-9 di dunia pedang kita, Puncak Pemakaman Pedang. Hah? Long Li sedikit terkejut dan bertanya, jadi namamu Suzu. Kalau begitu, Moling. Suzimo menjelaskan dengan ekspresi meminta maaf, rekan Daois Long Li, ada beberapa alasan khusus saat itu dan tidak nyaman bagi saya untuk mengungkapkan identitas saya. Itu sebabnya aku mengganti namaku menjadi Moling. Tapi aku sudah memberitahumu nama asliku. Long Li tampak sedikit kesal saat dia mengerutkan kening. Anda berbohong kepada saya. Ya, itu memang salahku. Suzimo tersenyum pahit. Long Li tidak bisa lagi menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Melambaikan tangannya, dia berkata, saya mengerti. Orang-orang di luar sana jahat dan kita harus waspada. Saya tidak menyalahkan Anda. Tadi aku hanya bercanda denganmu, hehe. Meskipun Long Li telah berkultivasi hingga puncak alam roh sempurna, dia masih muda dan memiliki temperamen seorang gadis muda. Jadi, namamu Suzu. Kamu tidak berbohong padaku kali ini, kan? Bab 2844, Tuan Muda, apakah itu Anda? 8 Master Puncak memandang Suzimo dengan ekspresi aneh. Tentu saja, mereka tahu nama asli Suzimo. Namun, masalah ini adalah rahasia dan mereka tidak bisa mengatakannya dengan santai. Suzimo mengubah topik dan bertanya, saya ingat saya mengubah penampilan saya di Dragon Abyss Star saat itu. Bagaimana kamu mengenaliku? Pada saat itu, untuk menghindari kejaran Kerajaan Abadi Jin Agung, dia tidak hanya menggunakan nama samaran Moling, dia bahkan menggunakan giok keberuntungan Tritunggal untuk berubah menjadi pemabuk untuk menipu orang lain. Tidak kusangka Long Li akan mengenalinya sekilas hari ini. Long Li berkedip dan tersenyum puas. Saya memiliki harta karun yang dimurnikan dari mata surgawi dan dapat melihat wujud roh esensi seseorang. Aku bisa langsung mengetahui penampilanmu yang sebenarnya saat itu. Suzimo mengangguk pada dirinya sendiri. Mata ras mata surgawi memang lumayan. Mereka benar-benar bisa melihat melalui penyamaran dari Trinity Auspicious Jade. Pada saat yang sama, masuk akal jika ras naga memiliki harta yang kuat. Long Li melanjutkan, selain itu, kamu memiliki aura khusus pada dirimu, tampaknya ada hubungannya dengan ras naga. Suzimo tahu bahwa Long Li seharusnya mengacu pada aura yang dibawa oleh roh esensi naga Phoenix. Namun, dia belum bisa mengatakannya secara eksplisit. Tidak jauh dari situ, wanita ras naga berambut perak memandang Suzimo dengan ekspresi bingung. Inikah orang yang ditemui liar di Dragon Abyss Star? Dia telah mendengar sedikit tentang pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang dan tahu bahwa dia adalah orang kejam yang membunuh dengan tegas. Apakah orang ini tumbuh sejauh ini dalam waktu sesingkat itu, atau apakah karena dia memiliki identitas ini dan dengan sengaja menyembunyikan kultivasinya? Secara alami, dia bisa merasakan aura khusus yang bisa dirasakan Long Li. Terlebih lagi, dia bisa merasakannya dengan lebih jelas. Aura itu mirip dengan ras naga tetapi bahkan lebih kuat dari aura garis keturunan ras naga. Mungkinkah
Jantung wanita berambut perak itu berdetak kencang ketika dia memikirkan sebuah kemungkinan. Ibu, Longli menarik lengan Su Zimo dan menariknya ke depan wanita berambut perak itu, berkata dengan penuh semangat, ini adalah saudara Mo Ling yang saya sebutkan sebelumnya. Dia sebenarnya adalah pemimpin puncak dari puncak pedang dunia pedang ke-9, Su Su. Wanita berambut perak itu ragu-ragu sejenak dan mengangguk ke arah Su Zimo. Dia menyapa lebih dulu, saya Ibu Longli, Ratu Naga tanpa tanduk. Ratu Naga tanpa tanduk. Hati 8 Peak Masters berdetak kencang ketika mereka mendengar itu. Dikabarkan bahwa ada total 5 domain naga di dunia naga. Mereka dibagi menjadi domain naga bertanduk, domain naga biru, domain naga tanpa tanduk, domain naga penerangan, dan domain naga bersayap. Mereka mewakili 5 kekuatan berbeda dari 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Tentu saja ada lebih dari satu Raja Naga di setiap wilayah naga. Namun, di domain naga tanpa tanduk, hanya Raja Naga dengan kekuatan tempur terkuat yang memenuhi syarat untuk dianugerahi gelar tanpa tanduk. Oleh karena itu, di dunia atas, semua orang tahu bahwa ada 5 Raja Naga terkuat. 8 Master Puncak juga merupakan pakar puncak di alam gua surga. Namun, mereka tidak memiliki banyak hubungan dengan ras naga dan 5 Raja Naga. Tidak disangka Su Zimo mengenal Putri Ratu Naga tanpa tanduk. Terlebih lagi, sikap Ratu Naga tanpa tanduk terhadap Su Zimo cukup ramah. Faktanya, dia bahkan lebih sopan dibandingkan terhadap mereka 8. 8 pemimpin puncak tidak mengetahui bahwa statusnya sebagai pemimpin puncak dari puncak pemakaman pedang serta fakta bahwa dia mengetahui Longli hanyalah 2 alasannya. Alasan penting lainnya adalah Ratu Naga tanpa tanduk dapat merasakan aura naga tabu Phoenix di Su Zimo. Salam, senior. Su Zimo membalas tinjunya dengan ekspresi hormat. 8 Peak Masters saling bertukar pandang. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Ratu Naga Honles bersikap seperti itu terhadap Su Zimo, alangkah baiknya memiliki hubungan seperti itu. Biasanya, dunia pedang jarang berinteraksi dengan dunia naga. Tidak ada persahabatan atau perselisihan di antara mereka. Tidak disangka mereka akan mengenal Ratu Naga tanpa tanduk hari ini karena hubungan Su Zimo dengan Longli. Jika mereka dapat lebih banyak berhubungan dengan dunia naga dan menjalin hubungan, tentu saja itu hanya akan bermanfaat bagi dunia pedang. Benar, Longli berbisik kepada Su Zimo, kamu menginstruksikanku sebelumnya untuk mencari seseorang bernama Long Ran yang naik dari dunia bawah. Dia memang berada di dunia naga dan domain naga penerangan. Apakah dia baik-baik saja? Su Zimo bertanya. Long Ran adalah hantu berkepala merah di daratan Tianhuang. Hantu berkepala merah telah memberi Su Zimo banyak bantuan di alam bawah dan bahkan menyelamatkan nyawanya. Dia baik-baik saja, Longli berkata, namun, dia belum memasuki alam yang sempurna dan alam budidayanya tidak tinggi. Dia tidak bisa ikut kali ini. Su Zimo mengangguk dan merasa lega. Mengetahui bahwa teman-teman lamanya di daratan Tianhuang baik-baik saja adalah kabar terbaik baginya. Tingkat kultivasi mereka tidak penting. Hingga saat ini, dia mendapat kabar tentang beberapa teman lama yang berasal dari daratan Tianhuang saat itu. Namun, masih ada beberapa yang tidak ditemukan. Misalnya, 6 saudara kandung ras iblis yang dia miliki di dunia bawah, muridnya yang lain, Carefree, serta Nianqi. Saat memikirkan Nianqi, Su Zimo tidak bisa tidak mengingat gadis kecil menyedihkan di ibu kota Zhou Agung dengan rambut kuning layu dan pakaian compang camping mengikuti di belakangnya. Tuan muda, dalam keadaan linglung, dia sepertinya mendengar suara Nianqi memanggil dengan lembut tidak jauh dari situ. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pemikiran itu untuk sementara waktu. Tuan muda, apakah itu kamu? Namun, tak lama kemudian, dia mendengar suara familiar itu lagi. Kedengarannya tidak jauh dengan sedikit getaran. Su Zimo berbalik secara naluriah dan melihat ke arah suara itu. Tidak jauh dari situ, sekelompok makhluk ras dewa berdiri. Yang memimpin mereka adalah seorang wanita berjubah emas dan bermahkota, dia sungguh mulia. Wanita itu memiliki rambut pirang, mata biru, sosok jahat dan wajah yang hampir sempurna. Dia sungguh menakjubkan dan orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat karya sempurna Sang Pencipta. Dewa Ras Putri Dewa. 8 pemimpin puncak juga memperhatikan wanita ras dewa dan langsung mengenalinya ketika mereka melihat mahkota di kepalanya. Ratu Naga tanpa tanduk, Longli dan naga lainnya juga menoleh. Bahkan makhluk ras dewa dan raja dewa di belakang wanita ras dewa pun bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada putri dewa dan mengapa dia begitu emosional.
Saat semua orang bingung, Putri Dewa tiba-tiba berlari menuju dunia pedang. Ketika semua orang dari dunia pedang melihat bahwa wanita ras dewa tidak bermusuhan, mereka tidak melangkah maju untuk menghentikannya. Begitu saja, Putri Dewa hampir melemparkan dirinya ke pelukan Suzimo sebelum berhenti secara bertahap. Tuan muda, ini benar-benar kamu. Putri Dewa merasa gelisah dan meraih telapak tangan Suzimo tanpa mempedulikan tatapan orang lain. Orang-orang di sekitar melebarkan mata mereka dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Ras Putri Dewa-Dewa memiliki garis keturunan keluarga kerajaan ras dewa. Dia murni dan mulia. Mengapa Putri Dewa di depan mereka memandang Suzimo seolah-olah sedang melihat keluarganya? Dia sama sekali tidak memiliki peran sebagai Putri Dewa. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, semua orang akan mengira wanita itu adalah pelayan Suzimo. Suzimo juga terkejut dan perasaan gembira melonjak dalam dirinya. Putri Dewa ini tidak lain adalah Nian Qi, yang telah dia pikirkan sebelumnya. Di daratan Tianhuang, Nian Qi telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dulu ketika dia masih di ranah yayasan pendirian, dia sudah berada di sisinya. Nian Qi selalu menganggap dirinya sebagai pelayan Suzimo. Bahkan setelah dia menjadi dewa raja di daratan dewa, dia tidak berubah. Namun, dalam hati Suzimo, dia tidak pernah memperlakukannya sebagai pelayan. Sebaliknya, dia memperlakukannya sebagai adik perempuannya. Bab 2845, Pemain. Nian Qi ditinggalkan ketika dia masih muda dan berkeliaran kemana-mana. Suzimo lah yang membawanya masuk dan membuatnya merasakan hangatnya rumah untuk pertama kalinya. Kemudian, karena rasa bersalah terhadap ras Divine Hou di daratan Tianhuang dan karena keinginan untuk membantu Suzimo, dia meninggalkan daratan Tianhuang sendirian menuju daratan dewa. Meskipun dia menjadi dewa raja, dia tidak bahagia. Hingga saat kenaikannya, dia telah membangkitkan garis keturunan bangsawan ras dewa dan menjadi bagian dari garis keturunan ras dewa yang paling dihormati. Meski begitu, dia tidak merasa memiliki. Jika memungkinkan, dia rela meninggalkan semua statusnya dan tetap berada di sisi Suzimo selama sisa hidupnya. Makhluk ras dewa di belakangnya mungkin adalah anggota klannya, tapi dia hanya memiliki satu anggota keluarga, Suzimo. 8 Master Puncak memandang Suzimo dengan ekspresi aneh. Sebelum gadis naga di sisi lain bisa berpisah, Putri Dewa muncul di sini. Terlebih lagi, dia bahkan lebih dekat dengannya daripada gadis naga. Apa yang sedang terjadi? 8 pemimpin puncak mengetahui tentang tubuh sejati teratai hijau Suzimo dan awalnya berpikir bahwa mereka cukup mengenal Suzimo. Hari ini, mereka berdelapan menyadari bahwa pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9 terlalu tak terduga. Meskipun dia masih muda, mungkin dia adalah pemain yang sangat berbakat. Bei Mingxue tidak mengenal Long Li tetapi mengenal Nian Qi. Dia tidak terkejut dengan hubungan mereka. Namun, Yunting tiba-tiba menjadi gugup dan sesekali melirik Long Li dan Nian Qi dengan sikap bermusuhan. Kakak, kamu memiliki cukup banyak pesaing. Gumam Yunting. Persis seperti itu, dua di antaranya muncul. Terlebih lagi, status mereka cukup menonjol. Tatapan Yunting tertuju pada Long Li dan Nian Qi saat dia berpikir bahwa adiknya tampaknya tidak memiliki banyak keuntungan. Agak sulit, Nian Qi, apakah kamu baik-baik saja dalam perlombaan dewa? Suzimo mengamati Nian Qi dan mengangguk. Tidak buruk, tidak buruk. Anda telah memasuki alam yang sempurna. Itu sangat cepat. Aku baik-baik saja. Nian Qi tersenyum. Namun, saya akan selalu memikirkan Anda, Tuan Muda. Saat aku tidak mendapat kabar tentangmu sepanjang waktu, aku sedikit khawatir. Dunia surgawi dan dunia cahaya terlalu berjauhan. Tidak peduli seberapa besar keributan yang disebabkan oleh surga abadi atau keabadian sempurna dari dunia surgawi, itu mungkin tidak akan mencapai dunia cahaya. Uhuk-uhuk, makhluk ras dewa yang tidak jauh dari situ akhirnya bereaksi. Para Raja Dewa mengerutkan kening dengan ekspresi jelek. Raja Dewa terbatuk-batuk dan diam-diam mengingatkan Nian Qi, mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, Nian Qi, kamu adalah Putri Dewa. Perhatikan statusmu. Ketika Nian Qi mendengarnya, dia sedikit cemberut dengan punggung menghadap Raja Dewa dan berpikir, aku tidak peduli dengan status sebagai Putri Dewa. Meskipun dia berpikir seperti itu, Nian Qi tahu bahwa jika dia terlalu dekat dengan Suzimo, itu malah akan menimbulkan masalah baginya. Dia dipenuhi dengan hal-hal yang ingin dia sampaikan kepada Suzimo. Namun, dia tahu ada banyak orang di sekitar dan ini bukan waktunya. Putri Dewa memandangi beberapa Raja Dewa tidak jauh dari sana dan menjelaskan,
Ini adalah teman lamaku dari dunia bawah. Saya tidak berharap untuk bertemu kembali dengannya hari ini, jadi saya kehilangan ketenangan saya. Seorang Raja Dewa berkata, karena kamu telah naik ke alam atas, kamu harus memutuskan karma alam rendahmu. Anda adalah putri dewa dan dia adalah orang rendahan. Perbedaan antara kalian berdua terlalu besar. Lebih baik jika Anda tidak menjaga kontak dengannya. Saat Nianqi mendengar itu, ekspresinya menjadi dingin. Dia bukan hanya teman lamaku, dia juga dermawanku. Ketika Lu Yun mendengar kata, orang rendahan, dia juga mengerutkan kening dan berdiri, berkata dengan suara yang dalam, rekan Daois ras dewa, ini adalah puncak pedang ke-9 dari pemimpin puncak dunia pedang. Dia bukan orang rendahan seperti yang kalian sebutkan. Puncak pedang ke-9, puncak pemakaman pedang. Ketika para Raja Dewa mendengarnya, ekspresi mereka berubah, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu. Pertarungan yang dilakukan Su Zimo di Evolvian Battlefield 1000 tahun yang lalu memang menimbulkan dampak dan dia membuat namanya terkenal. Di sampingnya, Ratu Naga tanpa tanduk memasang ekspresi dingin dan tiba-tiba berkata, rekan Daois Suzu telah mengenal putriku selama bertahun-tahun. Karena dia berada di pihak ras naga, dia adalah tamu terhormat kami. Kenapa dia menjadi orang rendahan di mulut ras dewa? Ekspresi para Raja Dewa berubah. Sesaat kemudian, Raja Dewa tiba-tiba tersenyum. Kalau begitu, kami bersikap kasar. Pemimpin puncak dari puncak pedang ke-9, kami telah mendengar banyak tentangmu. Nianqi berbalik dan bertanya, rekan Daois Su, di mana dunia pedangmu tinggal? Saya akan berkunjung ketika saya ada waktu luang. Semakin banyak makhluk hidup berkumpul. Khawatir hal itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi Su Zimo, Nianqi mengubah cara dia memanggilnya untuk saat ini. Kami belum menemukan tempat tinggal. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata, kami akan mengambil lencana dunia surga terberkati kami sekarang sebelum menyewa tempat tinggal. Nianqi mengerutkan kening. Dia masih ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengan Su Zimo sendirian. Namun, dia adalah putri dewa ras dewa dan tidak bisa mengikuti semua orang dari dunia pedang dan menyaksikan mereka mencari tempat tinggal sebelum kembali ke kediaman ras dewa. Seolah dia tahu bahwa Nianqi berada dalam posisi yang sulit, Su Zimo tersenyum. Di mana ras Tuhanmu berada? Aku akan mengunjungimu ketika tidak ada urusan yang harus kulakukan. Nianqi sangat gembira saat mendengarnya dan buru-buru memberitahu Su Zimo alamat ras dewa di dunia surga yang terberkati. Setelah itu, keduanya tidak banyak bicara dan berpisah. Dikelilingi oleh sekelompok Raja Dewa, Nianqi menuju kediamannya. Ratu Naga tanpa tanduk membawa Long Li dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dari dunia pedang sebelum berbalik untuk pergi. Setelah penundaan yang begitu lama di pintu masuk dunia surga yang terberkati, semua orang dari dunia pedang memasuki paviliun terberkati dan mengeluarkan lencana dunia surga terberkati yang disimpan di sini. Selanjutnya, mereka harus mencari tempat tinggal di pulau terberkati. Akibat peningkatan jumlah penduduk yang tiba-tiba di pulau terberkati, jumlah tempat tinggal yang semula surplus kini sedikit berkurang. Semua orang dari dunia pedang berjalan jauh sebelum menemukan tempat tinggal kosong untuk disewa. Semua orang dari dunia pedang beristirahat di sini. Su Zimo beristirahat sejenak sebelum bangun untuk pergi, bersiap menuju kediaman ras dewa untuk mencari Nianqi. Begitu dia sampai di pintu, Lu Yun menghentikannya. Apakah kamu akan mencari ras putri dewa-dewa? Lu Yun bertanya. Su Zimo mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun. Lu Yun merenung sejenak. Kamu harus berhati-hati. Putri dewa memiliki status khusus dalam ras dewa. Dunia cahaya pasti tidak akan mengizinkan aliansi pernikahan antara putri dewa dan ras lain karena mereka dengan tegas melarang penyebaran garis keturunan bangsawan. Itu adalah dosa keji bagi ras dewa. Su Zimo tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Saudara Lu, kamu terlalu banyak berpikir. Masih belum ada senyuman di wajah Lu Yun saat dia berkata dengan suara yang dalam, ada satu orang lagi yang harus kamu perhatikan. Dari apa yang aku tahu, putra Dewa Minghui dari ras dewa juga ada di sini kali ini. Putra Dewa Minghui dikenal sebagai ras roh dewa yang disempurnakan nomor 1 dan tidak termasuk dalam kelompok sebelumnya. Jika dia mengetahui bahwa kamu dekat dengan ras putri dewa-dewa, dia mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Ya, Su Zimo memasang ekspresi tenang saat dia menjawab dengan santai, seolah dia tidak peduli. Dia sudah mempunyai banyak musuh yang kuat dalam perjalanan ke dunia surga yang terberkati ini, jadi dia tidak keberatan memiliki 1 atau 2 musuh lagi. Terlebih lagi,
Dia ada di sini kali ini untuk bertarung di medan perang iblis jahat. Lu Yun meninggalkan beberapa pengingat lagi sebelum Su Zimo meninggalkan kediaman dunia pedang dan menuju kediaman ras dewa. Pertarungan masih dilarang di dunia surga yang terberkati. Lu Yun dan yang lainnya tidak khawatir Su Zimo akan menghadapi bahaya di tengah jalan. Adapun di dalam kediaman ras dewa, pihak lain sudah mengetahui status Su Zimo sebagai master puncak dari puncak pedang ke-9 di dunia pedang. Tanpa perseteruan yang mendalam, ras dewa juga tidak mungkin menyerang Su Zimo.